Tak jauh dari negeri Melayu Riau, tepatnya di daerah Kampar, hiduplah seorang pemuda bernama Si Lancang. Ia tinggal di sebuah gubuk yang sederhana, bersama ibunya yang sudah lanjut dimakan usia. Meskipun hidup dalam keterbatasan, cinta kasih antara ibu dan anak ini tak tergantikan. Pada suatu hari, terbersit dalam hati Si Lancang, sebuah rencana untuk merantau. Dia ingin mencari peruntungan yang lebih baik di negeri rantau. Lalu dia pun mengutarakan maksud hatinya kepada ibunya. Perasaan amat sangat melanda hati ibunya. Dia tidak ingin berpisah dengan anak semata wayangnya. Tetapi dengan berat hati, ibunya akhirnya memberikan restu, meski air mata haru mengalir di pipinya. Si Lancang pun memulai perjalanan panjangnya. Dan berkat tekad dan usahanya yang gigih, Si Lancang berhasil mencapai kesuksesan yang luar biasa. Ia menjadi seorang saudagar kaya raya. Dia memiliki kapal dagangnya yang megah, anak buahnya terkumpul banyak, dan juga istri-istrinya yang cantik selalu setia menemaninya. Namun, di tengah kesuksesannya, Si Lancang merasa malu untuk mengakui keadaan ibunya yang sudah tua dan miskin. Hal itu terjadi ketika kapalnya merapat ke kawasan Sungai Kampar, kampung halaman Si Lancang. Ibunya dengan harap-harap cemas datang menemui anaknya. Namun, yang terjadi sangat tak terduga. Si Lancang menolak mengakui ibunya dengan keras, bahkan memerintahkan untuk mengusir dia dari kapalnya. Dengan hati yang penuh duka, ibu Si Lancang pulang ke gubuknya. Di sana, dalam keheningan dan kesendirian, ia memutar-mutar lesung, mengipasinya dengan nyiru, dan berdoa serta berkata dalam hati, "Ya Tuhanku, Si Lancang adalah anakku yang kucurahkan kasih sayang dan air susuku untuk membesarkannya. Namun setelah menjadi kaya, ia telah mengingkari hubungan darah kami. Ya Tuhanku, tunjukkanlah kuasa-Mu." Setelah ibunya berdoa, tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba saja cuaca berubah drastis. Awan hitam tebal bergulung-gulung, petir sambar menyambar di langit. Hujan lebat pun turun dengan derasnya, ombak besar pun menghantam kapal Si Lancang. Kapal itu tidak dapat dikendalikan hingga akhirnya menabrak batu karang. Kapal megah itu hancur berkeping-keping dan tenggelam. Barang-barang berharga yang diangkutnya, seperti kain sutra, berubah menjadi tempat-tempat ajaib. Salah satunya adalah negeri lipat kain yang terletak di Kampar kiri. Sebuah gong berbunyi keras saat terlempar jauh dari kapal dan jatuh di dekat gubuk ibu Si Lancang di air tiris Kampar. Gong tersebut menjadi sungai Ogong di Kampar kanan. Selain itu, ada juga tembikar yang pecah dan melayang, kemudian berubah menjadi Pasubilah, sebuah tempat yang berdekatan dengan Danau Si Lancang. Di danau itulah, hanya tiang bendera kapal Si Lancang yang masih tegak berdiri. Dan saat tiang bendera itu muncul ke permukaan, itu menjadi pertanda bagi masyarakat Kampar bahwa banjir di Sungai Kampar akan segera terjadi. Banjir tersebut dianggap sebagai air mata penyesalan Si Lancang atas perbuatannya yang durhaka kepada ibunya, serta menjadi pengingat akan pentingnya menghormati dan mengakui keluarga dalam hidup setiap manusia dan hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu.